Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, para pembaca yang budiman. Kali ini, saya akan berbagi kisah nyata yang dialami sekelompok pendaki di Gunung Sagara. Sebuah pendakian yang awalnya penuh semangat berubah menjadi teror yang tak terlupakan. Kisah ini bukan hanya sekadar cerita horor, tapi juga pengingat bahwa di alam ini, ada aturan tak tertulis yang harus dihormati. Mari kita simak bersama dengan hati yang terbuka. Jangan pernah mengambil yang bukan hakmu. Angin dingin menyelinap di antara pepohonan, menyusup ke sela-sela kulit, membuat bulu kuduk berdiri tanpa perlu alasan yang jelas. Malam itu, di sebuah tenda di kaki gunung, seorang gadis terbangun dengan napas memburu. Matanya membelalak menembus kegelapan, berusaha menangkap suara aneh yang baru saja terdengar. Suara tangis. Pelan, lirih, seperti seseorang yang meratap dalam kesedihan mendalam. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan teman-temannya masih tertidur lelap. Di dalam tenda yang hanya berbatas kain tipis, suara itu semakin jelas, mendekat, seolah datang dari belakang tenda mereka. Gadis itu merapatkan selimutnya, jantungnya berdebar kencang. Lalu suara itu berubah. Tangisan lirih tadi perlahan-lahan berganti menjadi tawa. Pelan, menggema di tengah sunyi, tawa yang bukan tawa manusia pada umumnya. Hihihi. Gadis itu menutup mulut dengan tangan gemetar, berusaha menahan jeritan yang hampir pecah. Ia merapat ke temannya, mengguncang bahunya dengan panik, tapi tak ada reaksi. Semua masih tertidur. Hihihi. Suara itu semakin dekat. Ia tak bisa melihat apapun di balik kain tenda, tapi ia bisa merasakan sesuatu berdiri di luar sana. Tepat di belakangnya. Malam masih pekat ketika Rina terjaga dari tidurnya, keringat dingin membasahi pelipisnya meski udara gunung begitu menusuk. Ia mengedarkan pandangan ke dalam tenda, memastikan semua temannya masih ada di tempat masing-masing. Di sampingnya, Mira tidur membelakangi, sesekali bergumam dalam tidurnya. Di sudut lain, Andre dan Yoga juga tampak terlelap, sesekali mendengkur pelan. Dari luar tenda, suara tawa itu masih terdengar, makin jelas, makin nyata. Rina memeluk lututnya, menarik nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ini bukan pertama kalinya ia mendengar hal aneh selama pendakian. Sejak mereka berangkat dari base camp siang tadi, suasana di gunung ini memang terasa berbeda. Hawa dinginnya bukan sekadar dingin biasa, tapi membawa semacam tekanan yang sulit dijelaskan. Bahkan, sejak awal perjalanan, langkah mereka terasa lebih berat, seakan ada yang mengawasi dari balik rimbunnya pepohonan. Gunung yang mereka daki ini bukan sekadar gunung biasa. Tempat ini menyimpan banyak cerita. Gunung Sagara, begitu penduduk sekitar menamainya, dikenal sebagai salah satu jalur pendakian terpanjang dan paling misterius di wilayah ini. Konon, di sepanjang jalurnya, banyak pendaki yang mengalami kejadian aneh, tersesat tanpa sebab, mendengar suara-suara asing, atau bahkan melihat sosok yang seharusnya tak ada. Tapi Rina bukan orang yang mudah percaya mitos. Sejak kecil, ia lebih suka mencari penjelasan logis untuk hal-hal di sekitarnya. Mungkin suara tadi hanya hewan liar atau angin yang membawa gema dari lembah. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, perasaan tak nyaman itu tetap ada, seperti ada sesuatu yang menempel di tengkuknya, menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan wujudnya. Pendakian ini sebenarnya adalah ajakan dari Dion, teman dekat mereka sejak kuliah. Dion yang paling antusias ingin menaklukkan Gunung Sagara. Jalur ini keren, tantangannya beda, katanya saat pertama kali mengajak mereka. Awalnya, Rina ragu. Gunung ini terkenal angker, belum lagi jalurnya yang panjang bisa memakan waktu lebih dari 5 hari perjalanan. Tapi akhirnya, ia ikut juga, terutama karena Mira yang langsung setuju tanpa pikir panjang. Kelompok mereka berjumlah 15 orang, terdiri dari teman-teman kuliah dan beberapa kenalan baru yang bergabung di perjalanan. Mereka mengambil jalur dari Desa Giri Asri, jalur yang lebih jarang dilalui karena medannya yang lebih sulit dan minim pos peristirahatan. Sepanjang perjalanan tadi, mereka melewati hutan damar, kebun kopi milik warga, dan sebuah gapura tua yang bertuliskan, "Selamat datang di Sagara." Sejak melewati gapura itulah, semuanya terasa berbeda. Rina ingat bagaimana perasaan aneh mulai menyergap mereka sejak sore tadi. Saat melewati hutan lumut, ia sempat mendengar suara gemerisik aneh dari arah pepohonan, tapi ketika menoleh, tak ada apa-apa.
Lalu, ketika mereka makan malam di dekat danau kecil di kaki gunung, Rina melihat sesuatu di dalam air, sekelebat bayangan yang bergerak cepat di bawah permukaan. Tapi ia diam saja, berpikir mungkin hanya ilusi karena lelah. Sekarang, di tengah malam yang dingin dan sunyi, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Dan Rina tahu, ini bukan suara angin. Suara tawa itu semakin dekat. Rina mencengkeram ujung sleeping bag-nya erat-erat, tubuhnya bergetar meski ia berusaha tetap tenang. Ia tahu ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tak terlihat, tapi jelas nyata. Ia mencoba menarik napas panjang, membuang jauh-jauh pikiran buruk yang mulai menguasai kepalanya. Mungkin hanya suara angin yang menerpa dedaunan, atau mungkin ada hewan liar yang sedang berkeliaran. Tapi hatinya berkata lain. Tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seperti membisikkan sesuatu ke dalam tenda mereka. Hihihi. Kenapa diam? Takut? Rina terlonjak, tangannya secara refleks mencubit lengan Mira yang masih tidur. Mira menggeliat, mendesah kesal, tapi tak sepenuhnya terbangun. Rina mendengus frustrasi. Tidak mungkin ia satu-satunya yang mendengar ini. Ia menoleh ke sudut tenda, melihat Andre yang masih tertidur dengan posisi menyamping, punggungnya menghadap ke arah pintu tenda. Yoga pun tampak pulas, sesekali mendengkur pelan. Ia meneguk ludah, mencoba berpikir jernih. Apakah hanya ia yang mendengar suara itu? Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Bukan suara langkah biasa. Tep, tep, tep. Langkah itu pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan mengelilingi tenda mereka. Rina menahan napas, matanya membelalak dalam gelap. Ia tahu betul, tak ada satupun dari teman-temannya yang berada di luar. Semua sudah masuk ke dalam tenda sejak lebih dari 1 jam lalu. Siapa di luar? Bisiknya, nyaris tanpa suara. Tak ada jawaban. Yang ada hanya suara langkah yang semakin dekat. Tep, tep. Lalu hening. Rina menutup mulutnya, jantungnya berdebar kencang. Sunyi menyergap, begitu mencekam hingga ia bisa mendengar suara napasnya sendiri. Sampai sesuatu terjadi. Tenda mereka bergerak. Seolah ada sesuatu yang merayap di atasnya, menekan kain tenda dari luar. Bentuknya samar, tapi jelas ada. Rina bisa melihat bayangannya dalam kegelapan. Tangan. Sebuah tangan menekan tenda dari luar, bergerak perlahan, seakan mencari celah untuk masuk. Rina membeku. Lalu tangan itu berhenti tepat di atasnya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Ia ingin membangunkan Mira, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam diam, ia hanya bisa menatap kain tenda yang sedikit melengkung akibat tekanan tangan itu. Dan saat ia pikir semuanya tak bisa menjadi lebih buruk, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini tepat di belakangnya. Tapi ia belum sempat berpikir lebih jauh, ketika sesuatu dari luar menggores kain tenda. Cek, cek. Suara itu mirip kuku yang menggesek kain, pelan tapi sengaja. Rina tak tahan lagi. Ia mencubit lengan Mira sekuat tenaga. Aduh. Apaan sih, Rin? Mira terbangun dengan wajah kesal. Sebelum Rina sempat menjawab, sesuatu di luar sana tertawa lagi. Mira membeku. Wajahnya yang tadi kesal berubah pucat pasi. Berarti ia juga mendengar. Tawa itu berubah menjadi bisikan, begitu dekat, seolah berasal dari dalam tenda. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Mira menelan ludah, tubuhnya mendadak kaku. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, jelas sekali ia juga mendengar suara itu. Rina menggenggam lengan Mira erat-erat, berharap bisa mendapat sedikit keberanian dari sentuhan sahabatnya. Sementara itu, suasana di dalam tenda mendadak mencekam. Napas Rina dan Mira tersengal, seolah udara di sekitar mereka mendadak menipis. Suara goresan di kain tenda kembali terdengar. Cek, cek. Pelan, seperti kuku panjang yang menyeret kain dengan sengaja. Rina melirik ke sudut tenda. Andre dan Yoga masih tertidur, tidak menyadari teror yang sedang terjadi. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tenda bergoyang. Bukan sekadar tertiup angin, tapi seakan ada sesuatu di luar sana yang menariknya perlahan. Tarikannya pelan, tapi terasa jelas.
Mira menahan napas, tangannya mencengkram pergelangan Rina hingga terasa sakit. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara berat. "Keluarlah!" Mira menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang hampir meluncur dari tenggorokannya. Rina juga tak sanggup berkata apa-apa. Suara itu begitu jelas, begitu nyata. Bukan suara teman mereka. Itu suara sesuatu yang bukan manusia. Mereka saling bertatapan dalam gelap, berusaha mencari akal. Rina menggelengkan kepala, memberi isyarat pada Mira untuk tetap diam. Tapi kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. ZRRRTT. Tali tenda mereka mendadak tertarik keras, seakan ada yang mencengkeramnya dan berusaha mencabutnya dari tanah. Andre terbangun seketika. "Apaan ini?" Ia buru-buru bangkit, kebingungan melihat tenda mereka bergetar. Yoga juga terjaga, wajahnya masih setengah mengantuk. "Siapa yang narik tenda?" gumam Yoga serak. Tak ada yang menjawab. Karena saat itu juga, suara langkah berat terdengar mengelilingi tenda mereka. Tep, tep, tep. Lambat. Penuh tekanan. Seolah ada sesuatu yang besar sedang berjalan mengitari tenda mereka, mengawasi, menunggu. Mira mulai menangis tanpa suara. Andre meraih senter dan menyalakannya, cahayanya bergetar akibat tangannya yang ikut gemetar. Tiba-tiba, langkah itu berhenti. Tepat di depan pintu tenda. Kemudian, perlahan, sesuatu mulai mengusap kain tenda dari luar. Gerakannya lambat, seakan sedang membelai dengan lembut. Mereka semua menahan napas. Lalu, kain tenda di bagian pintu mulai tertarik perlahan. Rina menahan jeritan, Mira langsung mencengkeram lengan Andre. Dengan tangan gemetar, Andre meraih resleting pintu tenda dan menekannya kuat-kuat, mencegahnya terbuka lebih jauh. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Semuanya diam dalam ketegangan yang menyiksa. Lalu, sesuatu berbisik tepat di luar tenda. "Jangan ambil yang bukan hakmu." Jantung Rina seakan berhenti berdetak. Saat itu juga, dari luar tenda terdengar suara desiran, seperti seseorang menyeret sesuatu di atas tanah. Langkah berat itu menjauh, perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Suasana kembali sunyi. Hanya suara napas mereka yang tersengal-sengal di dalam tenda. Andre menatap Rina dan Mira dengan wajah penuh pertanyaan, sementara Yoga masih terdiam dengan wajah pucat. Mereka tak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak sendiri di gunung ini. Mereka tak bisa tidur lagi malam itu. Meskipun suara langkah itu sudah menghilang, perasaan tak nyaman tetap menggantung di udara. Setiap hembusan angin yang menyentuh kain tenda terasa seperti bisikan samar yang mengintai mereka dari luar. Mira duduk memeluk lututnya, matanya masih berkaca-kaca. Rina menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri gemetar. Andre dan Yoga hanya saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Besok kita turun," suara Andre lirih, nyaris tak terdengar. Tak ada yang menanggapi. Mereka hanya ingin malam ini segera berakhir. Fajar akhirnya tiba, tapi tak membawa rasa lega yang mereka harapkan. Kabut tebal menyelimuti sekitar, menciptakan suasana yang lebih mencekam. Pepohonan di kejauhan tampak seperti bayangan samar, seolah ada sosok-sosok yang berdiri diam di tengah hutan. Tanpa membuang waktu, mereka bergegas merapikan barang-barang. Yang lain masih belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi semalam, tetapi dari cara mereka terburu-buru, sepertinya mereka juga merasakan ada yang tidak beres. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan turun, tiba-tiba Dion, yang berjalan paling depan, berhenti mendadak. "Woi, kenapa?" tanya Andre. Dion tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, menatap sesuatu di tanah dengan wajah pucat. Rina dan yang lain mendekat untuk melihat apa yang membuatnya begitu ketakutan. Di depan mereka, di atas tanah lembab yang dipenuhi dedaunan kering, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Jejak kaki. Bukan jejak kaki manusia. Jejak itu besar, dengan bentuk yang aneh, menyerupai cakar dengan jari-jari panjang yang mencengkeram tanah. Yang lebih mengerikan lagi, jejak itu berputar mengelilingi tempat mereka berkemah semalam. Seakan sesuatu memang benar-benar mengawasi mereka sepanjang malam. Mira mundur beberapa langkah, menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan isakan. Yoga bergidik, sementara Andre menggertakkan giginya.
Lanjut jalan, jangan berhenti, perintah Dion dengan suara gemetar. Mereka melangkah lebih cepat, menyusuri jalur setapak yang seharusnya mengarah ke pos perizinan. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin asing jalur ini terasa. Aku nggak ingat jalan ini, gumam Yoga. Andre menghela napas. Mungkin kita belok ke arah yang salah? Rina melihat ke sekeliling. Jalur ini tidak terlihat seperti yang mereka lalui saat naik kemarin. Pepohonan lebih rapat, cahaya matahari nyaris tak bisa menembus kanopi hutan. Udara di sini lebih dingin, lebih berat, seolah-olah mereka berjalan masuk ke tempat yang seharusnya tidak mereka datangi. Ada sesuatu yang aneh, bisik Mira. Saat itu juga, langkah kaki terdengar dari belakang. Tep, tep, tep. Mereka semua membeku. Rina menoleh perlahan. Dari balik kabut, terlihat sosok seseorang berdiri diam di kejauhan. Seorang perempuan. Bergaun putih, rambut panjang tergerai berantakan, wajahnya tertutup bayangan. Mira mencengkeram lengan Rina. Itu siapa? Bisiknya panik. Tak ada yang menjawab. Karena saat itu juga, perempuan itu mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi melayang. Mendekati mereka. Dengan kecepatan yang mustahil. Ha! Lari! Teriak Dion. Mereka semua berhamburan, berlari tanpa peduli ke arah mana. Nafas memburu, dada terasa sesak. Ranting dan akar pohon mencambuk kaki mereka, tapi tak ada yang berani berhenti. Di belakang mereka, suara tawa itu terdengar lagi. Hihihi, jangan ambil yang bukan hakmu. Tawa itu semakin keras. Semakin dekat. Rina menoleh sekilas, dan saat itu juga, ia melihatnya. Perempuan itu ada di belakang mereka. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, bibirnya melengkung membentuk senyum mengerikan. Dan saat Rina mengedip, perempuan itu sudah tepat di depannya. Rina terhuyung ke belakang, napasnya tercekat. Perempuan itu kini berdiri tepat di hadapannya. Wajahnya pucat dengan mata hitam kosong, bibirnya menyeringai lebar, seolah menikmati ketakutan yang menguap dari tubuh Rina. Hihihi. Tawa itu kini terdengar lebih pelan, lebih menusuk. Rina ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya terasa membeku. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga nyaris meledak. Tiba-tiba, Mira menarik lengannya. Rina, lari! Dorongan kuat dari Mira menyadarkannya. Dengan langkah gontai, Rina berlari lagi, mengikuti teman-temannya yang sudah lebih dulu berusaha kabur. Di belakang, suara itu masih terdengar, tapi perlahan meredup. Mereka terus berlari tanpa tahu kemana. Hutan terasa seperti tak berujung, setiap pohon terlihat sama, setiap jalan setapak seolah membawa mereka kembali ke titik awal. Aku capek. Aku nggak kuat. Mira terhuyung, hampir terjatuh. Andre segera menangkapnya. Bertahan, sebentar lagi. Tapi tidak ada yang tahu apakah, sebentar lagi, itu benar adanya. Mereka kini berjalan terseok-seok, kelelahan dan ketakutan menggerogoti tenaga mereka. Suara-suara dari belakang masih ada, tapi terdengar semakin jauh. Lalu, tanpa peringatan, Dion berhenti mendadak. Hei! Itu! Katanya sambil menunjuk sesuatu di kejauhan. Mereka semua mengikuti arah jarinya. Di balik pepohonan yang rimbun, samar-samar terlihat sebuah bangunan tua. Itu pos perizinan, seru Andre. Harapan kembali muncul di wajah mereka. Tanpa pikir panjang, mereka bergegas ke arah bangunan itu. Saat mereka semakin dekat, semuanya terasa lebih nyata. Pos perizinan yang tadi seperti ilusi kini berdiri jelas di depan mereka. Warna catnya kusam, papan namanya sedikit miring, tapi itu adalah bangunan yang mereka lihat saat pertama kali memulai pendakian. Kita selamat? Yoga hampir menangis lega. Mereka semua berhamburan masuk ke dalam pos perizinan, menjatuhkan tubuh ke lantai kayu yang dingin. Kita harus cepat turun. Jangan berhenti di sini, ujar Dion dengan napas tersengal. Meskipun masih gemetar, mereka setuju. Tanpa membuang waktu, mereka meninggalkan pos dan berjalan menuju desa di kaki gunung. Jalanan mulai terasa lebih familiar, tidak lagi dipenuhi kabut pekat seperti sebelumnya. Matahari mulai naik lebih tinggi, menghangatkan tubuh mereka yang nyaris beku karena ketakutan.
Langkah mereka semakin cepat, hingga akhirnya, mereka melihat beberapa rumah penduduk di kejauhan. "Kita benar-benar selamat," bisik Rina. Salah satu warga yang melihat mereka datang langsung menghampiri. "Loh, kalian dari mana? Kok baru turun sekarang?" tanyanya heran. Kami tersesat," jawab Dion, masih terengah-engah. Orang itu mengerutkan kening. "Tersesat? Kalian naiknya kapan?" Rina melirik teman-temannya sebelum menjawab. 2 hari lalu." Orang itu semakin heran. 2 hari? Tapi anak-anak desa tadi pagi lihat kalian masih di atas, katanya kalian masih di pos Cemoro Limo." "Baru saja." Mata Rina membelalak. "Mustahil," gumamnya. Mereka saling berpandangan, merasakan hawa dingin kembali merayap ke tengkuk mereka. Jika yang turun ke desa ini adalah mereka, lalu siapa yang masih ada di atas? Angin di desa Giri Asri berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Matahari mulai condong ke barat, menyisakan semburat jingga di langit. Namun, bagi Rina dan teman-temannya, suasana hangat itu tak mampu mengusir rasa dingin yang masih melekat di tubuh mereka. Mereka duduk di teras salah satu rumah warga, masih terengah-engah setelah perjalanan panjang yang terasa seperti mimpi buruk. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Semua sibuk dengan pikiran masing-masing, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Orang tua desa yang menemui mereka tadi hanya menggeleng-gelengkan kepala. "Kalian beruntung masih bisa turun dengan selamat," katanya lirih. "Gunung itu tidak suka jika ada yang mengambil sesuatu yang bukan miliknya." Mira menggenggam tangannya sendiri, tubuhnya masih gemetar. "Tapi kami tidak mengambil apa-apa," katanya hampir berbisik. Orang tua itu menatap mereka satu persatu, seolah mencari sesuatu. Lalu, dengan suara yang lebih dalam, ia bertanya, "Apa kalian yakin?" Rina menoleh ke teman-temannya. Mereka semua saling pandang, mencoba mengingat. Kemudian, wajah Dion berubah pucat. Tangannya bergerak ke kantong jaketnya, perlahan menarik sesuatu keluar. Bulu merak. Bulu itu panjang, berwarna biru kehijauan dengan motif mata di ujungnya. Indah, tapi di mata mereka sekarang, bulu itu lebih menyeramkan daripada menawan. Aku cuma menemukannya di tanah," gumam Dion, suaranya gemetar. "Aku pikir, gak ada salahnya kalau aku bawa pulang." Orang tua itu menghela napas panjang. Di sana, bahkan sesuatu yang jatuh ke tanah tetap milik mereka. Tidak boleh diambil. Dion menatap bulu di tangannya dengan ngeri, lalu tanpa pikir panjang, ia langsung melemparkannya ke tanah. Orang tua itu tersenyum tipis, lalu mengumpulkan ranting kecil dan dedaunan kering. Ia mengambil korek api dan membakar bulu merak itu. Api menyala kecil, tapi anehnya, bulu itu tidak langsung hangus. Api yang membakarnya berwarna kebiruan, berkobar pelan, seolah sesuatu sedang terbakar lebih dari sekadar bulu. Lalu, terdengar sesuatu. Samar-samar, dari dalam api, terdengar suara tawa lirih. "Hihihi." Mira langsung menutup telinganya, Rina menahan napas, sementara Andre dan Yoga saling berpegangan lengan. Tapi kemudian, api padam seketika, menyisakan abu yang berterbangan ditiup angin. Orang tua itu menepuk bahu Dion pelan. "Sekarang, kalian bisa tenang. Tapi ingat, jangan pernah mengulangi kesalahan ini." Dion mengangguk lemah. Malam itu, mereka memutuskan menginap di desa sebelum kembali ke kota esok hari. Namun, saat Rina berbaring di kamar, menatap langit-langit bambu, pikirannya masih melayang ke kejadian di gunung. Ia teringat suara itu. Tawa itu. Lalu sebuah pikiran mengganggunya, siapa yang masih ada di atas sana, jika warga desa melihat mereka di pos Cemoro Limo tadi pagi? Mata Rina melebar, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia ingin melupakan semuanya. Tapi bisikan itu. "Hihihi. Jangan ambil yang bukan hakmu." Mungkin, mereka belum benar-benar lepas dari gunung itu. Demikianlah kisah ini berakhir. Apa yang dialami para pendaki di Gunung Sagara menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa alam memiliki penghuninya sendiri, dan tidak semua hal boleh kita bawa pulang. Jika sedang mendaki, hormatilah tempat yang kita singgahi, jangan sombong, dan jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pengingat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.